Baik, selamat siang untuk kita semua. Izin perkenalan diri, nama Tarmi Dewasa, Inaprian Dinenggolan, dari Prodi Rekayasa Sistem Transportasi Jalan dengan nota 22011-013 dari Politeknik Selamat Transportasi Jalan Tegal. Di sini izinkan saya mempresentasikan terkait aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Sirosir, sistem informasi rute angkutan pasir, yang akan menampilkan peta pengiriman rute angkutan barang dari titik asal menuju titik tujuan. Di sini saya akan coba menjelaskan demonstrasi penggunaan aplikasi Sirosir ini. Yang pertama, kita akan membuka link, sudah dibuka, dan akan menghasilkan layar seperti ini, dashboard seperti ini. Lalu kita tekan mulai sekarang. Di sini akan ditampilkan email ataupun password. Di sini kita sebagai admin. Admin akan memasukkan email dengan password yang sudah ada. Lalu kita klik login. Apabila passwordnya salah, kita akan mencoba memasukkan email serta passwordnya kembali hingga benar. Lalu setelah masuk ke ke board yang pertama, aplikasi ini akan langsung memunculkan ada 4 tab, yaitu user, armada, koordinat, serta orders. Di sini, admin dapat mengelola semua tab yang ada pada aplikasi ini, baik dari user, armada, koordinat, ataupun order. Di sini admin dapat menambahkan ataupun menghapus penggunanya siapa saja. Di armada juga angkutan yang digunakan oleh supirnya. eh, Admin dapat menambah ataupun mengurang ataupun menghapus ataupun mengedit di baik di koordinat. Koordinat ini sudah dalam bentuk lokasi, lokasi titik asal, titik tujuan, serta titik singgah ataupun stokpel yang kita gunakan dalam pengiriman eh, pasir pada angkutan pasir. Di sini kita dapat memberi, admin sebagai admin dapat memberi nama daerahnya, koordinatnya, lat dan long, lalu tanggalnya. Lalu yang terakhir kita dapat mengubah order. Yang dimana order ini dapat kita lakukan. Kita akan memasukkan asal serta tujuannya. Mandatory ini sebagai titik singgah. Jadi apabila daerah pengiriman yang kita lakukan tidak melakukan titik singgah, tidak tidak usah diisi. Jadi sifat mandatory ini opsional, tidak wajib diisi. Status ini digunakan untuk driver untuk memberikan informasi kepada perusahaan ataupun kepada kantor ataupun kepada admin yang memiliki aplikasi ini, untuk memberitahu kepada admin bahwa driver dalam keadaan berangkat ataupun berhenti ataupun sampai. Lalu di sini akan diperlihatkan eh, penggunanya ataupun driver yang telah berangkat ataupun menggunakan, lalu angkutan yang digunakan. Seperti itu. Baik dari user sendiri. Cara menambah user, di sini kita dapat melihat sebagai admin nama-nama driver siapa saja, emailnya apa saja, karena admin bersifat bahwa admin yang akan memberi dan mendata eh, per apa per biodata yang ada pada driver itu. Jadi admin yang berfungsi membuat akun untuk drivernya. Jadi driver itu tinggal memasukkan email serta passwordnya, lalu melihat peta yang akan dilewati. Nah, di sini kan sudah membuat nih driver-driver mana aja. Lalu di sini kita bisa tambah lagi apabila ada driver yang mendaftar, kita akan masukkan nama serta emailnya, serta kita membuat jabatannya apa, dia sebagai user atau administrator. Ini tahu. Lalu kita akan membuat passwordnya. Apabila sudah kita buat, kita akan simpan ke user baru. Maka namanya itu, driver itu akan muncul setelah driver data sebelumnya. Setelah itu, kita menambahkan data armada. Data armada hampir sama dengan data user. Kita bisa klik kanan atas armada.
Di sini kita dapat menulis nama armada yang digunakan, lalu kapasitas pasir yang diangkut pada angkutan tersebut, serta nomor plat yang digunakan pada angkutan pasir tersebut. Di situ kita dapat melihat kode angkutannya seperti itu. Lalu setelah itu kita simpan armada. Setelah disimpan armada, maka akan muncul nama armada yang akan didaftar. Lalu koordinat. Koordinat ini berfungsi seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu lokasi untuk titik asal, titik tujuan, serta titik singgah ataupun stokpel yang ada di Kabupaten Lumajang. Karena di sini ada empat titik asal, maka dapat kita lihat ini titik asal pertama Pronojiwo, lalu di sini kita lihat ada titik asal kedua Sendipuro, titik asal ketiga Pasir Jambi, serta titik asal keempat Pasirian. Di sini adalah destinasi yang ketiga, itu Kecamatan Kelapa. Lalu destinasi pertama ada Perbatasan Lumajang di bagian barat, serta destinasi kedua yaitu Perbatasan Lumajang bagian utara. Di sini ada titik singgah yang saya gunakan. Jadi titik singgah itu tersebar beberapa di Lumajang. Apabila stokpel itu berdekatan, maka kita dapat membuat radius menjadi berdekatan menjadi satu titik dengan dengan ketentuan bahwa stokpel itu dalam masih satu jangkauan. Apabila stokpel itu berdekatan tetapi beda ruas jalan ataupun simpang, itu tidak dapat dibuat menjadi satu titik seperti itu. Maka di stokpel-stokpel ini, titik singgah ini itu ada dua ataupun tiga stokpel yang kita buat menjadi satu titik. Seperti singgah satu ini ada dua stokpel kita buat jadi satu satu titik seperti itu. Jadi tidak perlu dua titik lagi melainkan satu. Seperti itu. Sama seperti tadi, seperti pengisian user dan armada, tambah koordinat, kita masukkan area yang akan dituju, tangannya baru koordinat lat dan longnya seperti itu. Apabila sudah mengisikan koordinat, maka akan muncul di layarnya. Lalu setelah itu kita akan muncul di order. Order ini akan berfungsi sebagai eh, eh, konfirmasi bahwa ada pengiriman rute yang akan dilalui oleh angkutan tersebut. Sama seperti ini, tambah order juga bisa, seperti misalkan di sini kita akan menulis tanggal pengiriman yang akan dilalui oleh driver tersebut. Lalu kita akan mengetahui, sebelumnya kan kita sudah memberi koordinat pada titik koordinat letak dan longnya. Nah, kita kita pilih di asal dari mana, kita boleh kita di sini, lalu menuju tujuan ke mana. Setelah kita memilih asal dan tujuannya, maka kita pilih mandatory itu bersifat opsional, seperti saya bilang tadi, tidak wajib diisi. Lalu kita pilih driver mana yang akan melalui rute tersebut dengan angkutan yang ia bawa, seperti itu. Setelah itu dia akan langsung kita tekan buat order. Buat order akan muncul seperti ini. Ini maka kita tekan view. Nah, di sini lihat langsung bahwa rute pengirimannya itu langsung muncul dari asal Pronojiwo atau titik asal pertama menuju perbatasan Lumajang di satu titik tujuan pertama. Di sini kita dapat melihat bahwa update statusnya bagaimana, dia dengan update status start ataupun dapat kita bilang mulai atau sudah berangkat. Lalu kita dapat melihat tampilkan rute. Posisi tampilkan rute ini akan memberitahu bahwa asalnya itu dari Pronojiwo menuju perbatasan Lumajang dengan total jarak itu 7 km. Perkiraan waktunya 5 menit. Waktu ini bersifat opsional, tergantung kecepatan angkutan yang digunakan. Adapun di sini jarak-jaraknya, nah di sini berfungsi menunjukkan bahwa angkutan itu akan melewati rute yang mana saja atau lintasan yang mana saja. Apabila ada persimpangan, angkutan itu akan mengarahkan mau melewati lintasan yang bagian mana. Lintasan yang dilalui itu dipilih berdasarkan algoritma nearest neighbor, yaitu berdasarkan jarak yang terdekat dari titik asal menuju titik berikutnya hingga sampai ke titik tujuannya seperti itu. Nah, di sini kita dapat melihat eh, asal dan tujuan pengirimannya, lalu nama pengguna melalui rute ini, lalu armada yang dia gunakan. Kita juga dapat melihat analisis dari metodenya itu lebih jelas lagi, asal asal dan tujuannya serta prosesnya bagaimana di sini. Karena kita tidak mengisi mandatorinya,
maka tidak ada mandatori yang dilewati. Maka rute itu langsung dari titik asal menuju titik tujuannya dengan total jaraknya hingga dengan memberikan estimasi waktu yang dibutuhkan seperti itu. Sama saja seperti rute yang lainnya, Purworejo, Pasuruan, Candipuro, Pasirian. Seperti ini. Nah, kalau Pasuruan Jambi, kalau Candipuro agak berbeda sedikit karena melewati Stokvel. Nah, di sini kita dapat tampilkan rute. Di sini akan diberitahu bahwa titik mana saja yang akan dilewati. Titik asal menuju titik tujuan itu akan melewati titik singgah terlebih dahulu. Lalu dari titik singgah memilih melewati titik singgah titik singgah dengan jarak yang lebih dekat yaitu 1,2 km. Jadi di sini ada persimpangan. Kalau di analisis sebelumnya, analisis manualnya, kita di sini menggambar grafnya itu ada persimpangan. Jadi karena tidak melewati persimpangan itu, karena jaraknya terlalu jauh, algoritma nearest neighbor memilih jarak yang terdekat, yaitu langsung menuju titik singgah ketiga tanpa memilih simpang yang menuju lintasan yang lainnya. Seperti sampai akhirnya di titik singgah dari titik singgah ketujuh menuju perbatasan Lumajang. Nah, ini dapat kita lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik singgah yang dilalui untuk menuju perbatasan Lumajang bagian utara dari daerah Candipuro. Seperti itu. Ini dapat kita lihat bahwa lintasan mana saja yang dilewati dengan jarak estimasi berapa yang dilalui oleh angkutan. Seperti itu. Lalu di analisis PRP-nya akan diberitahu bahwa dari titik asal salah titik singgah yang lalu hingga akhirnya ke tujuan. Lalu adapun estimasi waktunya, jadi ini bersifat tidak tidak wajib, tidak pasti bahwa waktu yang dibutuhkan oleh angkutan dilewati sebanyak berapa lama. Lalu akhirnya akan diberitahu dari asal hingga tujuannya serta total jaraknya itu akan dimunculkan yaitu 52,87 km seperti itu. Admin seperti itu cara kerja adminnya sama seperti yang lainnya. Nah, baik setelah admin dapat membuat, edit ataupun menambahkan, kita akan pergi ke si driver atau user. User sama seperti tadi masuknya sama user ini yaitu driver. Driver memiliki email dan password sendiri tersendiri. Kita masukkan email driver yang kita miliki serta passwordnya. Kalau emailnya salah, kita mencoba masukkan lagi sampai akhirnya benar. Nah, karena kita adalah user, kita hanya bisa melihat punya diri kita saja. Jadi kita sebagai supir satu, kita melaksanakan pengiriman ke daerah mana, ke tujuan mana, dari asal mana, seperti itu. Jadi driver itu tidak bisa melihat pengguna yang lain. Yang hanya dapat melihat itu hanya admin. Nah, setelah melihat ini, dia dia bisa melihat bahwa eh, rute yang dapat dilalui itu dari mana saja. Dia berasal dari Pronojiwo. Dari Pronojiwo menuju perbatasan Lumajang bagian barat. Di sini dapat kita lihat bahwa rute yang dapat dilalui saja dan simpang yang akan dipilih itu dapat diberitahu. Setelah itu akan memberi berapa total jarak yang akan ditempuh, serta estimasi waktu yang dibutuhkan oleh angkutan tersebut. Setelah kita sudah mengetahuinya, kita sebagai driver mengupdate status untuk pemberitahuan kepada admin ataupun perusahaan ataupun kantor dinas untuk memberitahu bahwa kita sebagai driver apakah sudah berangkat atau dalam posisi berhenti atau singgah atau ada kendala. Kalau ada kendala, kita dapat menekan stop dengan uh, memberi memberi pesan bahwa atau ban bocor seperti itu atau uh, pesan-pesan yang lainnya seperti itu. Kalau di bagian berhenti. Nah, apabila sudah selesai maka akan ditekan N seperti itu.
akan kita simpan, lalu notifikasi itu akan muncul di admin untuk memberitahu kondisi dari driver tersebut, apakah sudah berangkat, sampai, ataupun ada kendala. Nah, setelah itu kita akan tahu, sama seperti tadi, supir pertama itu adalah user yang saya gunakan, lalu armada yang dia gunakan, seperti itu. Itu adalah tugas dari si usernya. Nah, baik, tadi ada kita bahas mengenai notifikasi. Notifikasi itu berfungsi untuk memberitahukan kondisi dari drivernya. Setelah notifikasi akan muncul di dashboard, ataupun notifikasi akan masuk ke email admin. Nah, notifikasi akan muncul seperti start. Berarti kendaraannya itu supir satu sudah berangkat dengan saya mulai perjalanan dengan order yang pertama, seperti dengan keterangan tanggal dan waktu keberangkatannya, seperti itu. Apabila tidak bisa membuka aplikasinya, notifikasi itu akan muncul ke email, akan masuk ke email si admin untuk memberi pemberitahuan kepada perusahaan bahwa supir sudah berangkat ataupun belum, seperti itu. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai aplikasi yang saya buat mengenai aplikasi Seroset, sistem informasi transaksi. Apabila ada kekurangan, ada salah, saya mohon maaf. Semoga peran saya dapat bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini. Sekian.